Video sebelumnya membahas tentang nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kali ini kita akan bahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Mengapa kita mempelajari materi ini? Anda hebat sekali langsung mengingat dan membuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3 berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi sebagai negara yang berlandaskan pada hukum adalah segala aktivitas kewarganegaraan kita, baik sebagai individu, kelompok, lembaga, bahkan aparat penegak hukum harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal itu dilakukan demi terwujudnya keadilan. Untuk mempelajari lebih lanjut, Anda tepat sekali telah menyimak video ini agar tahu dan mampu untuk mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi 3 sub. Sub pertama adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Sub yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dan sub yang ketiga adalah dinamika pelanggaran hukum. Subbab pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kita harus tahu konsep perlindungan hukum dan penegakan hukum terlebih dahulu. Yang pertama adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan legal protection, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan rechtsbescherming. Secara etimologi, perlindungan hukum terdiri dari 2 suku kata, sebagaimana yang Anda lihat dalam layar, yaitu perlindungan dan hukum. Dalam KBBI, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung atau perbuatan melindungi. Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Artinya, hukum memberikan perlindungan kepada manusia untuk memenuhi berbagai macam kepentingan dengan syarat saling menghormati antar manusia. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi. Hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya, perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara. Dan di lain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia. Ada banyak sekali pendapat para ahli terkait dengan pengertian perlindungan hukum, misalnya C.S.T. Kansil dan Andi Hamzah. C.S.T. Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Sedangkan Andi Hamzah mengutarakan bahwa perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Dari beberapa pengertian perlindungan hukum, dapat kita simpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar hak orang lain yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparatur penegak hukumnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa, yaitu aparatur penegak hukum itu sendiri. Unsur perlindungan dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila
Yang pertama adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Artinya, dengan organ yang dimiliki oleh negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya. Kemudian yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak warga negara. Hak warga negara di sini baik itu yang bersifat perdata atau pribadi maupun bersifat umum. Anda bisa membuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Misalnya pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian yang keempat adalah adanya sanksi hukuman bagi pihak yang menyelenggarakannya. Sanksi menyesuaikan dengan tindakan yang telah dilanggar. Sanksi itu bisa berupa denda, kurungan, penjara, dan seterusnya. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Misalnya, perlindungan hukum terhadap konsumen, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian perlindungan hukum atas kekayaan intelektual atau HAKI yang meliputi undang-undang tentang hak cipta, undang-undang tentang merek, undang-undang tentang paten, undang-undang tentang varietas tanaman, dan lain sebagainya. Ada juga perlindungan terhadap anak, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tentang perlindungan anak, dan banyak contoh yang lainnya. Kemudian bentuk perlindungan hukum menurut Muhsin. Yang pertama adalah perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Yang kedua adalah represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Selanjutnya adalah konsep tentang penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Artinya, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan unsur terpenting dalam menciptakan nilai keadilan. Perwujudan nilai keadilan oleh penegak hukum harus dilakukan terhadap segala bentuk tindak kejahatan. Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan ditunjukkan tidak hanya untuk memberikan sanksi hukuman kepada pelaku, melainkan juga untuk melindungi dan memastikan keadilan bagi korban tindak pidana. Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam kehidupan. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan, baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum itu sendiri. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan. Hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat akan tertib, aman, dan tentram apabila norma-norma yang berlaku di lingkungan tersebut juga ditegakkan atau dilaksanakan. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang ingin dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum. Karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang tinggi, pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan semakin birokratis. Kajian secara sistematis terhadap penegak hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik. Apakah itu? Pertama, instrumen hukumnya. Kedua, aparat penegak hukumnya.
Ketiga, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum. Yang keempat, faktor kebudayaan atau legal culture. Dan yang kelima, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Ada beberapa unsur dalam menegakkan hukum, meliputi kepastian hukum, manfaat, dan keadilan. Yang pertama adalah kepastian hukum. Artinya, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Pada dasarnya, hukum tidak boleh menyimpang. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang justisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Unsur yang kedua adalah manfaat. Artinya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia. Maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan. Artinya dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Nah, setelah kita mempelajari konsep pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hukum, selanjutnya kita membahas pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Apa sih urgensi atau pentingnya? Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum yang berlaku. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum yang lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan berwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Hal tersebut dilakukan karena hukum memiliki fungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Yang kedua adalah tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan baik itu secara lahir maupun batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain adalah memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan perdamaian. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan dambaan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Kemudian faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum.
Ada 5 faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama adalah faktor hukum, yang kedua adalah masyarakat, yang ketiga adalah kebudayaan, yang keempat adalah sarana atau fasilitas yang mendukung, dan yang kelima adalah penegak hukum. Yang pertama, faktor hukum. Undang-undang atau peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara dan sesuai dengan konstitusi negara. Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan yang universal, karena dengan hukum, bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu. Contohnya, ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Ada yang menganalisis pembunuhan itu dikarenakan ditikam, dibakar, dibuang ke sungai, dan sebagainya. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, bergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat lingkungan di mana hukum itu diterapkan. Semakin baik suatu peraturan hukum, akan semakin baik pula kemungkinan untuk penegakan hukum tersebut. Sebaliknya, semakin tidak baik peraturan hukum, akan semakin sukarlah untuk menegakkan hukum itu. Secara umum, peraturan hukum yang baik adalah aturan yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Yuridis artinya setiap peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Misalnya, undang-undang di Indonesia dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Contoh lainnya misalnya ketika Presiden maupun DPR membuat undang-undang, maka secara yuridis tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita. Yang kedua adalah secara sosiologis, yaitu apabila peraturan hukum itu diakui atau diterima oleh masyarakat. Yang ketiga adalah secara filosofis, yaitu apabila peraturan tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai yang positif yang tertinggi. Kemudian faktor keberhasilan yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat lingkungan di mana hukum itu diterapkan. Masyarakat sebagai warga negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga negara tidak mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh faktor agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun juga selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap norma-norma, dan perilaku hukum. Faktor keberhasilan yang ketiga adalah kebudayaan. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang material dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya, sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas. Dengan demikian, kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan. Kemudian, faktor keberhasilan selanjutnya adalah sarana atau fasilitas yang mendukung, meliputi tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum berlangsung dengan lancar. Misalnya membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta.
Kemudian faktor keberhasilan selanjutnya adalah penegak hukum, yaitu pihak yang terlibat langsung dalam penegakan hukum menjalankan tugasnya secara adil dan profesional. Secara sosiologi, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan atau peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban. Diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena tidak ada perundingan undang-undang yang sedemikian lengkap sehingga dapat mengatur perilaku manusia. Selain itu, adanya hambatan untuk menyelesaikan perundangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kurangnya biaya untuk menerapkan biaya perundang-undangan serta adanya kasus individual yang memerlukan penanganan khusus. Ada beberapa penegak hukum, yaitu siapa saja yang terlibat langsung dalam penegakan hukum, di mana itu nanti kita akan membahas pada subbab peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Untuk sajian video peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, kita akan membahas pada video berikutnya. Kiranya cukup kita membahas tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan salam Pancasila.